Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai condition atau kalau dalam pemrogramannya yaitu penggunaan fitur if, then, else. Fitur ini biasanya digunakan sebagai fitur untuk penilaian logika ya teman-teman. Jika logikanya benar, maka hasilnya apa, dan jika logikanya salah, maka hasilnya apa. Apabila hal ini diterapkan dalam kehidupan ya, kita analogikan seperti ini. Dalam kehidupan, kalau kita ingin berpergian ya, jika hujan, maka bawa mantel. Jika tidak hujan, maka tidak bawa mantel. Contoh kedua, jika jarak kurang dari 1 km, maka kita jalan kaki. Jika jarak besar dari 1 km, pakai kendaraan. Ini apabila ada dalam bentuk teks ya. Apabila kita masukkan ke dalam diagram flowchart, nah, sekedar informasi ya teman-teman, diagram flowchart ini adalah diagram untuk desain ya. Diagram desain algoritma sebelum kita membuat program. Tapi realitanya kebanyakan programmer ya, itu melewatkan yang namanya desain flowchart itu. Karena bisa dibilang itu adalah sesuatu yang membuat waktu pembuatan program menjadi lebih lama. Atau istilah kasarnya buang-buang waktu ya. Tapi tidak apa-apa kalau kita ingin mengetahui seluk-beluk dari itu flowchart. Nah, apabila kita masukkan ke dalam diagram flowchart, kira-kira seperti ini. Hujan, jika true, maka bawa mantel. Jika false, maka tidak bawa mantel. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, flowchart ini adalah untuk diagram algoritmanya ya. Kira-kira algoritmanya seperti ini. Ini yang berbentuk seperti ketupat ini ya. Ini adalah conditionnya. Dan di bawah ini yang berbentuk segi 4 ini ya. Yang berbentuk balok ini. Ini adalah statement. Jika condition bernilai true, statementnya adalah ini. Jika false, dia juga memiliki statementnya tersendiri. Lalu bagaimana apabila hal ini kita bawa ke coding ya, khususnya coding Python? Langsung saja kita ke editor. Oke teman-teman, ini dia editornya ya. Kita langsung saja ketikkan codingnya. Dan oh ya teman-teman, di sini kita masih memakai fitur input-output ya. Mari kita buat. Variabelnya bernama hujan. Nilainya berasal dari input. Oke, ini labelnya ya. Nah, ini studi kasusnya sama kayak yang tadi. Masih soal hujan-hujanan, mantel-mantelan ya. Mari kita jalankan. Apakah hari hujan? Kita buat ya, bawa mantel. Kita rerun lagi. T. Tidak perlu bawa mantel. Oke, ini sama kayak diagram flowchart yang kita lihat di segmen sebelumnya ya. Jika hujan, bawa mantel. Jika tidak, tidak perlu bawa mantel. Nah, begini penjelasannya teman-teman. Mari kita perhatikan line kedua. Di sini terdapat coding if hujan sama dengan Y. Ini maksudnya teman-teman, ini program akan mengecek apakah nilai variabel hujan ini sama dengan Y. Jika iya, maka program akan menjalankan perintah di blok selanjutnya. Dalam hal ini perintahnya adalah print bawa mantel. Namun jika nilai hujan ini tidak sama dengan Y, maka dia akan menjalankan instruksi atau perintah di blok else ini. Di line 5 ya, setelah else. Dalam hal ini perintahnya adalah print tidak perlu bawa mantel. Oh ya teman-teman, di sini kenapa tanda sama dengannya double? Kenapa nggak tunggal aja kayak gini? Nah, begini penjelasannya. If then pada Python ini, dia hampir-hampir mirip dengan if then pada bahasa C, C++, Java, dan PHP ya. Kalau tanda sama dengan tunggal ini fungsinya untuk men-set nilai
atau memberi nilai untuk suatu variabel. Seperti contoh, jika kita buat seperti ini, hujan sama dengan Y, ini artinya ya, kita men-set Y ini atau memasukkan Y sebagai nilai dari variabel hujan. Namun, apabila tanda sama dengannya ganda seperti ini, nah ini dia akan mengecek apakah variabel hujan ini sama dengan Y atau tidak. Jadi kesimpulannya ya, Y tunggal mengset, Y ganda mengcek. Nah, itu dia perbedaannya. Oke, dan yang kedua, di sini kenapa ada ini spasi ya? Atau lebih tepatnya jarak ini. Kenapa diberi jarak? Kenapa kita tidak membuatnya seperti ini saja? Oke, mari kita jalankan teman-teman. Apa jadinya jika dia nggak pakai spasi ya, tidak berjarak? Mari kita run. Oke, error. Expected unintended block. Jadi teman-teman, apabila teman-teman membuat if seperti ini, pastikan setelah if ini terdapat jarak seperti ini. Oke. Demikian juga dengan else, harus berjarak. Karena jika tidak, maka dia akan error. Karena program Python ini sifatnya selain case sensitif, seperti yang dijelaskan pada video pertama ya, Python ini juga space sensitif. Dia membedakan posisi spasi. Jadi, apabila codingnya kita buat seperti ini akan dianggap berbeda dengan codingnya seperti ini. Jadi, satu spasi ini dianggap berbeda ya teman-teman. Jadi itu dia. Oke teman-teman, di sini kan dia menanyakan ya, apakah hari hujan, Y atau T. Apabila jawabannya Y, print bawa mantel. Apabila jawabannya T, print tidak perlu bawa mantel. Lalu apa jadinya jika jawabannya bukan Y, bukan pula T? Mari kita tes. Misalnya. Nah, kenapa yang muncul tidak perlu bawa mantel? Padahal rencana kita tadi kan, dia akan print tidak perlu bawa mantel apabila jawabannya T. Namun kenyataannya, meskipun di sini kita isi U ya, jawabannya tetap tidak perlu bawa mantel. Dengan kata lain, apabila variabel hujan ini isinya bukan T ya, bukan T, isinya tetap tidak perlu bawa mantel. Nah, bagaimana caranya? Agar yang statement ini muncul hanya di saat kita memberi nilai input sama dengan T. Dan apabila inputnya bukan Y dan bukan T, maka dia akan memberikan peringatan. Bagaimana caranya? Hal ini kita akan pelajari di if then else. Yang mana itu akan saya bagikan di video yang selanjutnya ya. Silakan di pause videonya yang ini, lalu salin codingnya bila perlu. Karena kita akan lanjutkan pembahasan di if then else. Sampai jumpa di video selanjutnya.